Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 ya, babnya yang ke-9, yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, coba diperhatikan ya. Antara orang tua dan anak ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Islam. Misalkan orang tua itu memiliki kewajiban untuk merawat anak, untuk membesarkan anak ya, mensejahterakan anak, melindungi anak. Tetapi mereka juga memiliki hak. Nah, salah satu hak mereka adalah mendapatkan hormat dan ketaatan dari anak-anaknya. Nah, dalam ajaran Islam, kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Setiap anak itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini dinamakan dengan birrul walidain. Jadi birrul walidain itu adalah artinya berbuat kebajikan terhadap orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, maka dengan melihat Quran surat An-Nisa ayat ke-36 di atas ya, bahwa kita memiliki kewajiban. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, baru kebajikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian di ayat yang terakhir ini dikatakan bahwa Allah itu sangat tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sampai karena kesombongan kita, maka kita menjadi tidak hormat dan patuh kepada orang tua kita. Misalkan orang tua kita hidupnya kurang sejahtera ya, sedangkan kita ternyata setelah dewasa menjadi orang yang sukses, maka kemudian kita tidak hormat kepada orang tua. Nah, naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi kepada kita, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban dan merupakan salah satu ibadah dari Allah bagi hambanya. Jadi, berbakti kepada orang tua bukan merupakan balasan anak kepada keduanya, karena telah melahirkan, merawat, atau mendidik. Maka kita memahami bahwa berbakti kepada orang tua ini adalah suatu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada kita. Kalau kita hitung kebaikan orang tua kepada kita, maka itu sangat tidak terhingga. Maka bakti kita kepada orang tua sebetulnya bukan merupakan balasan ya, tetapi merupakan suatu kewajiban. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua, sesungguhnya itu tidaklah cukup untuk membalas jasa mereka kepada kita. Nah, ada yang disebut dengan perilaku durhaka ya. Jadi perilaku durhaka kepada orang tua atau uququl walidain ini merupakan dosa yang sangat besar.
Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ingat ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka anak yang seperti itu, dia akan sengsara hidupnya, kemudian baik di dunia ataupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, bagaimana cara untuk menghormati orang tua? Di saat orang tua kita masih hidup, maka kita dengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat ya, dan rendah hati, jangan sombong. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Kalau orang tua sedang memasak, kita bantu masak. Kalau orang tua sedang memperbaiki sesuatu, kita bantu ya, seperti itu. Kemudian senantiasa meminta doa dan restu. Nah, ingat bahwa doa orang tua itu adalah salah satu doa yang insya Allah dijabah oleh Allah. Karena itu ketika kita akan melakukan sesuatu yang penting ya, maka kita meminta doa dan restu kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tua kita telah meninggal? Maka kita sambung tali silaturahim dengan kerabat, sahabat, dan orang tua kita. Orang tua kita memiliki sahabat, kita sambungkan tali silaturahim itu jangan sampai terputus ya. Nah, kemudian melanjutkan cita-cita orang tua. Misalkan orang tua memiliki cita-cita untuk mendirikan sekolah. Nah, kalau kita memiliki keleluasaan rezeki, maka kita harus mewujudkan keinginan orang tua tersebut. Sekali orang tua bercita-cita ingin membangun masjid. Nah, kalau kita memiliki keleluasaan rezeki, maka kita lanjutkan cita-cita orang tua tersebut. Kemudian mendoakan ayah dan ibu kita dengan memintakan ampun kepada Allah. Nah, ingat ya bahwa salah satu hal yang tidak terputus walaupun orang itu telah meninggal adalah doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Nah, jadi jangan lupa ya, setiap kali kita selesai sholat, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Tapi kalau masih hidup juga kita doakan sama. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.